Ini semuanya videonya saya record kok, tenang aja, karena nanti saya buat pertanggungjawaban dengan pihak kampus juga kalau kita sudah pernah kita lewat media Zoom, gitu ya. Teman-teman kemarin sebelumnya saya sudah kasih bahan. Saya senang ada beberapa teman-teman yang memang merangkum secara detail ya. Dia menjelaskan tentang grafiknya masing-masing. Tapi kebanyakan dari teman-teman juga kok saya lihat ada yang Google Translate ya, translate file dari Google. Jadi hanya beberapa paragraf saja yang tertranslate. Sisanya masih belum. Tapi nggak apa-apa, di sini saya akan mencoba menjelaskan kurang lebih. Forum kali ini kita akan membahas materi ini dan ditambah diskusi mengenai perkuliahan. Ada feedback ya? Malam, Pak. Malam, selamat malam. Silakan. Kamera jangan lupa dinyalakan ya. Hadir, Pak. Oke, sebentar. Saking banyaknya, layar saya penuh nih. Untuk teman-teman yang belum nyala videonya, silakan dinyalakan. Oke, teman-teman yang belum nyala, masih ada beberapa yang belum nyala. Lina, Lydia. Oke. Saya di sini, Pak. Lydia di sini. Ya, sip. Lina. Oke. Kani baru masuk. Oke, teman-teman. Saya akan menjelaskan mengenai rules kuliah online kita yang terbaru berdasarkan hasil rapat dengan pihak akademik kemarin hari Jumat, ya, Jumat siang di UVERS. Jadi ada perubahan sistem perkuliahan online karena berhubung semua dosen menggunakan media online, ya, media perkuliahan online, banyak sekali yang bentrok akhirnya, bentrok baik dalam segi pengerjaan tugas maupun dalam waktu kuliah, ya, kuliah. Dan itu sudah dipikirkan matang-matang oleh pihak akademik. Akhirnya kita mengeluarkan keputusan baru, yaitu perkuliahan mulai minggu depan lewat e-learning tetap akan saya laksanakan dengan metode yang baru, yaitu open course akan punya tenggang waktu yang lebih lama. Ya. Jadi kalian punya waktu akses selama 1 minggu, yang biasanya saya kasih waktu akses 1 hari, teman-teman bisa mengaksesnya dalam waktu 1 minggu. Ya. Jadi dalam 1 minggu itu silakan terserah teman-teman mau online kapan, cari waktu kosongnya sendiri, dan saya hanya menentukan waktu pembelajarannya saja. Ya, seperti kemarin di learning activity kan ada waktunya tuh. Saya hanya menentukan itu aja. Jadi selama 1 minggu teman-teman hanya butuh kira-kira 1 jam learning activity. Setelah itu silakan ikuti kuliah yang lain. Jadi kalian punya kebebasan lebih luas lagi. Kalau kemarin saya kasih waktu 1 hari untuk menentukan 1 jam, kali ini peraturannya diperluas menjadi seminggu hanya untuk sejam. Silakan, mau terserah, mau kalian aksesnya hari Kamis, hari Jumat, hari Minggu, boleh. Yang penting sebelum perkuliahan minggu depan kalian harus sudah mengakses minimal 1 jam itu tadi, ya. Nah, kemudian dalam learning activity minggu depan saya hanya akan memberikan materi, baik PPT maupun PDF. Kemudian tugas itu adalah bentuk feedback yang nantinya akan digunakan sebagai absensi perkuliahan. Ya, absensi perkuliahan. Kemudian setelah saya sudah mendapat feedback dari kalian yang berupa tugas, ya, kita wajib melaksanakan yang namanya diskusi. Seperti ini teman-teman, diskusi di kelas. Kita akan membahas materi yang sudah saya isi. Kemudian kita diskusikan. Untuk diskusi saya akan mengambil waktu di akhir minggu.
hari Sabtu ya. Hari Sabtu waktunya hanya 30 menit, tidak lama, maksimal 30 menit karena kelas saya jumlahnya ada 12 kelas untuk semester ini di luar MKU ya. MKU saya ada 8 kelas, sisanya 4 kelas adalah dari prodi. Jadi banyak banget. Jadi saya benar-benar harus meminimalisir waktu. Jadi kita hanya punya waktu seperti ini, video conference 30 menit. Sisanya teman-teman diusahakan untuk bisa lebih belajar secara mandiri. Kira-kira seperti itu hasil keputusan rapat kemarin. Karena untuk kuliah online itu sangat berbeda dengan tatap muka. Kalau tatap muka, saya bisa kasih materi, menjelaskan secara langsung, sekaligus saya bisa mengawasi teman-teman. Tapi kalau di pembelajaran online, saya tidak bisa. Ya, jadi kalian diharapkan lebih aktif. Misalkan ada materi yang bingung, Pak, saya nggak paham tentang kemarin, Bapak share tentang teknologi dan lingkungan. Itu maksudnya apa? Nah, itu silahkan kamu chat langsung ke saya, ya, atau video call langsung ke saya, atau screen share kayak begini. Saya share modulnya. Kalian bisa lihat kan di situ ada PDF yang saya share ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Ya, jadi lebih kepada keaktifan teman-teman dalam mengikuti pembelajaran. Paham ya teman-teman? Sementara hanya itu yang terbaik yang bisa dilakukan oleh kami tim pengajar. Paham ya teman-teman? Sampai sini paham dulu ya? Paham? Oke. Saya sangat mengharapkan kerjasama teman-teman karena saya juga nggak mau teman-teman datang ke kampus karena risikonya sangat besar ya. COVID sudah semakin. Teman-teman jaga kesehatan, jangan pulang kampung, jangan pergi keluar-keluar dulu meskipun gebetan atau pacar ngajak jalan, jangan dulu, di rumah aja dulu ya. Jaga kesehatan kalian. Dan satu hal lagi, sebelum rapat berakhir kemarin, keputusannya adalah perkuliahan online diperpanjang sampai akhir semester. Jadi sampai akhir semester saya akan terus seperti ini. Di hari Senin saya akan share materi di e-learning. Kalian punya waktu 1 minggu untuk belajar dan mengerjakan tugasnya, bebas. Mau kerjakan tugasnya kapan, mau upload tugasnya kapan, bebas. Kalian punya waktu 1 minggu. Setelah itu di hari Sabtu kita ketemu kayak gini diskusi untuk bahas materinya. Itu ya. Sampai situ paham? Paham ya? Saya anggap paham. Oke teman-teman, dari materi yang kemarin saya share, itu ada hal terpenting. Hanya sebentar aja. Hal terpenting yaitu setiap teknologi yang dihasilkan dengan kemajuan zaman itu selalu memakan energi. Yang artinya energi tersebut diambil dari bumi kita, baik dalam berupa fosil maupun non-fosil. Non-fosil bisa berarti tenaga matahari yang terbarukan, tapi dominan masih diambil dari fosil. Oleh karena itu, teknologi memiliki impact yang sangat besar. Ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman mengenai pembelajaran dan materi? Karena ini diskusi, jadi jangan saya aja yang ngomong, harus ada feedback. Saya pusing Pak, semuanya bahasa Inggris Pak. Tapi saya senang. Sina lumayan bagus hasilnya. Bahasa Inggrisnya saya yakin kamu Punya nggak saya Pak. bagus-bagus. Terus terlalu banyak Pak lembarnya jadi Santi Pak. Nah, tugasnya banyak banget loh Pak. Oke, yang Apalagi yang merasa ada banyak tugas, 30-an lembar. yang merasa banyak tugas, itu banyak tugas di mata kuliah apa? Coba boleh cerita. Bapak sama peradaban, Pak? Peradaban banyak juga? Peradaban banyak banget, Pak. Banyak banget ya? Sebenarnya kita lebih setuju kalau misalkan kita bahas dulu, Bapak kasih materi dulu, baru kayak kasih tugas gitu, Pak. Jadi nggak selalu tugas, Pak. Karena kami kuliah yang lain nggak selalu tugas kok, Pak. Ada memang tugas, tapi kadang ada yang dikerjakan pada saat kuliah itu juga, Pak. Jadi nggak membebankan kita, Pak. Kayak kalau kita offline, Pak, kan kita nggak selalu ada tugas, Pak. Mungkin Bapak kasih tugasnya sebulan sekali gitu kan, Pak. Masa ya kalau online tiap minggu tugas terus, Pak, kan jadinya tugas terus ngapain gitu, Pak. Jadi kita belajarnya di mana gitu, Oke. Pak. Menurut kami, Pak. Saya jawab dulu ya. Terima kasih atas masukannya. Nah, jadi begini adik-adik, kenapa tugas itu menjadi sarana utama pembelajaran dalam online? Karena satu, saya tidak bisa mengawasi kalian selama kalian belajar di rumah. Sejauh mana saya bisa mengukur keberhasilan kalian memperoleh capaian mata kuliah. Itu intinya. Saya bisa tahu dari mana? Dari tugas.
Dari jawaban kalian, dari apa yang kalian tulis, di situ saya bisa tahu, oh ternyata anak ini sudah paham, oh ternyata anak ini belum paham. Kalau misalkan belum paham, satu hal lagi yang harus saya tekankan adalah tolong keaktifan dari teman-teman. Kalau teman-teman nggak bilang seperti tadi, saya kan nggak tahu. Saya nggak tahu, Pak, saya kesusahan, saya nggak tahu kalau teman-teman nggak bilang. Tapi kalau teman-teman bilang, misalkan Agus nih, Pak, saya belum paham nih yang masalah teknologi ini, kira-kira kayak apa ya? Nah, itu saya bisa menjelaskannya secara personal nanti ke Agus. Gitu ya. Karena pembelajaran online itu tidak sama dengan tatap muka, Dek, sekali lagi ya. Kalau tatap muka itu saya punya ruang, saya punya kelas, saya punya sarana prasarana, saya punya waktu, dan saya punya kesempatan tatap muka kontak ke kalian secara langsung sekaligus mengawasi perkembangan kalian. Tapi kalau online saya nggak bisa. Meskipun saya bisa ngeliat muka kalian kayak gini di layar, tapi saya nggak bisa mengawasi kalian. Kalian beneran belajar apa enggak, saya nggak bisa. Seperti himbauan Pak Rektor bahwa belum ada metode yang efektif untuk pembelajaran online. Tapi yang terbaik yang bisa kami lakukan saat ini adalah seperti itu. Jadi mohon dipahami dulu bahwa tugas itu bukan bermaksud untuk membebani, tapi sebagai sarana kalian untuk belajar secara mandiri. Kalau saya hanya kasih PPT, kemudian saya ceramah seperti ini di depan video, belum tentu teman-teman mendengarkan. Bisa ini aja sudah banyak banget yang mute. Kelihatan merah-merah di icon sebelah kirinya. Kayak gini aja sudah banyak yang mute. Apalagi kalau misalkan kalian saya bebaskan belajar sendiri tanpa tugas. Makanya saat ini pembelajarannya mulai minggu depan berubah. Saya akan share 1 minggu, silakan kalian pelajari dulu secara mandiri. Kalau ada tugasnya kerjakan, bebas waktunya. Dalam 1 minggu masih nggak bisa sih kalian mencari 20-30 menit kosong buat garap tugasnya. Ya, bebas terserah. Ya. Itu berarti kalian, mungkin tugasnya diringankan kali ya, Pak? ya betul ya, mungkin tugasnya lebih ringan karena durasinya lebih panjang. Kalau sebelumnya kan awalnya saya kemarin kan cuma 1 hari, Pak, itu lumayan berat. Iya betul. Ditambah kami waktu itu 4 SKS kan, Pak, jadi ada 2 paper yang harus kami kerjakan pada hari itu dan besok. Besok itu Bapak, ya pada hari itu yang. Iya betul, karena sekali lagi dosen-dosen di sini baru diwajibkan melakukan pembelajaran secara daring atau online. Jadi kami semua juga kaget dan kami semua belum dikasih arahan mengenai waktu untuk kuliah online. Jadi masing-masing dosen masih berimprovisasi dengan waktu luangnya masing-masing. Saya nggak tahu kalau misalkan saya tuh nabrak dengan Bu Martina kalau kemarin teman-teman nggak cerita. Kalau nggak ada yang bilang ke saya nggak tahu. Gitu. Makanya sekali lagi peraturannya sekarang sudah baru, perkuliahannya sistemnya juga sudah baru, lebih meringankan ke teman-teman. Jadi saya hanya mengharapkan keaktifan dari teman-teman supaya teman-teman kalau yang belum paham silahkan langsung kontak ke saya. Itu ya. Waktunya lebih panjang, lebih ringan kalian untuk mengerjakan kalau ada tugas. Ya. Sampai sini nggak ada? Kalau nggak ada? Nggak ada, Pak. Seperti sama ya di kelas sama online ya. Pertanyaan nggak ada, mau pulang mau gitu ya. Oke, pesan saya jaga kesehatan adik-adik, teman-teman, karena COVID ini sudah semakin banyak di Batam, suspeknya tolong dijaga. Sudah berapa, Pak? Kalau nggak salah yang dalam pantauan 1.000 ya. 1.000. 1.000. Tapi yang positif baru 3, yang mati 1. Meninggal, Positif Pak. 5. Meninggal. Oh, punya positif 5, benar ya. Nih saya baru new tab buka ada positif 5. Oke, jadi saya harap teman-teman nanti kalau kita ketemu tatap muka, teman-teman semua komplit dalam keadaan sehat. Jaga kesehatannya ya. Pak Yosef. Hadir? Amin, Pak. Pak, kan kalau UAS kita kemarin kata Bapak rencana aksi terhadap UTS yang kita buat. Jadi gimana Pak? Kan nggak bisa keluar nih. Jadi gimana itu ya? Oke, makasih Agus sudah diingatkan. Itu tadi poin yang terlupa. Aduh, saking penuhnya layar saya nih. Oke. Untuk UTS seharusnya kan kita kemarin implementasi dari untuk UAS seharusnya kan kita implementasi dari UTS. Tapi akan saya ubah ya. Akan saya ubah model yang bisa kalian kerjakan di kamar atau di rumah.
itu sedang saya diskusikan dengan koordinatornya yaitu Pak Anton. Kemarin Pak Anton juga sudah bilang, Pak kalau kuis aja di e-learning bagaimana? Ya nggak masalah. Gitu. Atau mungkin tugas take home yang lain, karena diwajibkan take home, mungkin akan take home seperti membuat video di kelas atau apa gitu. Pasti ada alternatif lainnya, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah, paling lambat 2 minggu setelah ini akan saya kabari bagaimana keputusannya. Ada lagi? Oke Pak, siap. Siap. Udah Ya. selesai Pak. Susi, kamu tambah gemuk ya di rumah ya? Iya Allah. Susi dan Susan. Ya, makasih Susi ya. apa Susanti? Makan terus, Pak. Iya kan Susi, enak di rumah ya. Iya, Susi. makan terus, Pak. Enggak, aku meetingnya- kerja loh. Meetingnya cukup dulu ya Tapi teman-teman, itu, Pak, karena saya harus urus mulai karena kelas yang tugas. lain. Satu lagi masih ada. Oke, 3 terima kelas. kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Pak. Dah. Jaga kesehatan ya teman-teman. Thank you, Pak. Ya, Pak. Terima kasih.